Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Kainama dalam cuplikan videonya pernah mengatakan bahwa dia berpindah keyakinan karena dia menemukan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, ini sungguh aneh dan sungguh tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana dia menemukan Nabi Muhammad di dalam Alkitab? Padahal jelas-jelas nama Nabi Muhammad tidak ada dalam Alkitab. Nah, mari kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Semua pengetahuan saya tentang Rasulullah Muhammad SAW saya dapat dari Bible. Sekali lagi, segala sesuatu yang menggoyang hati saya sehingga saya bergerak mengambil keputusan. Bapak Ibu jemaah yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, susah jadi orang Islam. Serius. Ya. Kalau ngomongin duit susah. Ya. Jangankan seperti dulu main piano dalam gereja. Sendal di depan aja hilang. Ya. Kotak amal udah dirantain, dijebol, Bapak. Enggak, ini cuma ini. Enggak, maksudnya begini. Kalau dilihat secara material, no, you cannot prove kita nggak bisa samain, ya, berbeda. Tapi ada satu kekayaan yang tak bisa terbayar. Ketika seseorang mengucapkan La ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah, karena itu inti Bible. Saya menemukan dan saya mengambil keputusan, kalau saya tidak ikut ini, berarti saya gila. Kenapa? Karena saya menemukan di tempatnya, dan tidak ada lagi yang lebih konkret daripada hal ini. Pernyataan dari seseorang laki-laki yang dulu saya anggap sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Namanya Yeshua HaMashiach. Sampai sekarang aku masih cinta dia. Sampai sekarang aku masih mengasihi dia. Sampai sekarang nama itu masih jadi nama yang baik di dalam hatiku. Caranya gimana? Ketika aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW, maka aku sudah otomatis mencintai laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach atau Jesus Christ atau Isa alaihissalam. Ketika aku mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka nama itu sudah termasuk di dalamnya. Yang kedua, jadi nama Nabi Muhammad memang nggak ada di dalam Alkitab. Itu alasan kenapa orang Kristen nggak percaya Muhammad sebagai Nabi. Nah, terus dilanjutkan dengan jawaban dari Patriark Timotius. Dikatakan begini, dan apa faedahnya, apa sih gunanya bagi kami orang Kristen memalsukan kitab itu? Sebab seandainya disebutkan nama Muhammad di dalam Injil, jadi seandainya nama Muhammad ada di dalam Injil, kami tidak akan menghapuskan namanya dari Injil itu. Kami bisa saja mengatakan bahwa ia belum datang, atau mengatakan ia bukanlah nabi yang baginda ikuti, melainkan ia masih akan datang pada masa kemudian. Jadi Patriark Timotius bilang begini, kalaupun di dalam Injil ada nama Nabi Muhammad, nggak perlu kita menghapus nama Nabi Muhammad. Kalaupun kita nggak suka dengan nama Nabi Muhammad di situ, kita bisa saja berdalih bahwa dia belum datang atau sebagainya. Tapi kan nyata-nyatanya emang nggak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Baik, teman-teman, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama di video tadi. Ya, dia mengatakan bahwa dia berpindah keyakinan karena dia menemukan Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Ya, dan juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari seorang apologet Kristen di video tadi yang menjelaskan bahwa memang tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita meneliti dan membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya jelas di sana bahwa kita tidak bakalan menemukan nama nabinya Ustadz Kainama. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, kalaupun mereka mengatakan ayat ini merujuk kepada Nabi Muhammad, saya katakan tidak terbukti. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelaskan hal itu. Ya, sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menjelas
mengatakan bahwa tidak ada nama Nabi Muhammad. Bahkan Bapak Bambang Nursena dalam video saya sebelumnya juga mengatakan bahwa tidak ada sama sekali. Lalu dengan dasar apa Ustadz Kainama mengatakan bahwa nabinya ada di dalam Alkitab? Saya heran saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Mereka tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Tapi mereka mengatakan bahwa nabinya ada di dalam Alkitab. Ini sungguh lucu dan ngawur ya. Bagaimana dia percaya nabinya ada di dalam Alkitab, sementara dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Nubuat-nubuat di dalam Alkitab pastinya dia tidak percaya. Dia tidak yakin dengan itu. Termasuk nubuat Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun mereka tidak yakin dengan Alkitab. Tapi di lain sisi mereka mengatakan bahwa nabinya ada di dalam Alkitab. Jadi logikanya bisa dibilang kacau balau saudaraku dalam Tuhan. Jadi sangat tidak berdasar, sangat tidak berdalil ketika mereka mengatakan hal itu. Saudara, saya sudah belasan kali membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dan satu kata pun saya tidak pernah menemukan nama nabinya Kainama di dalam Alkitab. Atau mungkin yang merujuk ke nabinya dia tidak ada sama sekali. Ada orang yang mengatakan bahwa yang dijanjikan Yesus itu, yang akan datang itu adalah nabinya mereka. Padahal itu jelas-jelas yang dijanjikan oleh Yesus adalah seorang penghibur yang menguatkan iman orang percaya, yaitu Roh Kudus Tuhan. Yesus menjanjikan seorang penghibur untuk menghibur hati orang-orang percaya ketika menghadapi berbagai goncangan iman. Dan itu adalah Roh Kudus Tuhan. Karena hanya Roh Kudus yang mampu menghibur kita, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala badai kehidupan, segala penyesatan-penyesatan yang ada dari luar. Jadi sekali lagi sangat tidak berdasar Kainama mengatakan hal demikian, mengatakan bahwa nabinya ada di dalam Alkitab. Sangat tidak berdasar sama sekali. Jadi bagi saya itu kalimat yang sangat disayangkan sekali dari seorang Ustadz Kainama. Nah, saudara dalam Tuhan, selebihnya silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.